Honda CBR 1000 Triple RSP 30 Anniversary dilahirkan sebagai superbike yang digadang-gadang mampu mengembalikan posisi Honda di kancah superbike. Sebuah level baru dari performa mesin 4 silinder paling bertenaga dengan konfigurasi yang sama dengan Honda RC213V. Edisi ini dibuat untuk menghormati kemunculan Fireblade pertama tahun 1992. Dengan mesin 999cc DOHC 4 silinder inline, tenaga yang dihasilkan mencapai 215 horsepower pada rentang putar mesin 14.500 rpm dan torsi maksimal mencapai 112 Nm di 12.500 rpm. Siapa pemilik CBR 1000 Triple R SP Fireblade 30 Anniversary yang sudah dimodifikasi ini? Mari kita ulas bersama ownernya, Bro Rainer dari Rider Sport. Nah, hari ini Black Pulse kita akan ngobrol-ngobrol sama Bro Rainer. Bro Rainer, apa kabar? Baik. Halo, nama gue Rainer Christian Gunawan, gue dari Rider Sport. Nah, ini di sebelah gue adalah motor gue, CBR Triple R Anniversary Edition yang ke-30 tahun. Oke, Bro Rainer. Berarti ini termasuk motor yang limited edition? Iya, limited edition dari Hondanya hanya keluarin sekian unit lah. Makanya di motor ini juga ada serial numbernya. Punya Bro Rainer yang keberapa nih? 1731. 1731. Kenapa memilih motor yang namanya panjang ini? Karena yang pertama sih anniversary itu pasti limited edition. Jadi unitnya terbatas di Indonesia maupun di dunia. Jadi untuk secara investasi itu pasti ada. Berarti nggak cuman dari lifestyle-nya ya, Iya. tapi ada nilai investasi yang dipikirkan. Betul, tapi jangkanya panjang ya. Iya. Kita nggak ngomong setahun, kalau setahun gue jual tahun depan sih udah pasti fix rugi. Ya, Kalau betul. kita ngomong jangkanya 10 tahun, 20 tahun pasti ada gapnya lah. Jadi dari kolektor item lah ya. Betul. Iya, benar. Nah, kenapa belinya Honda CBR? Gue pernah punya motor pertama di pertengahan tahun 2018 itu CBR juga. 1000 juga? 1000 RSP. Oke. R-nya masih satu. R-nya masih satu. Belum 3. Belum 3 ya. Berarti dalam rentang waktu berapa tahun nambah R-nya ya? Berarti kenapa memilih ini? Karena sebelumnya pernah juga. Sempet pernah punya lah. Jadi ditawarin juga kebetulan dari wahana Honda ada yang baru anniversary ditawarin ke kita ya. Jadi kita cobalah. Nah, pertama kali motor ini sampai di rumah, yang pertama kali terlintas tuh apa? Apakah, wah kayaknya kan ada orang yang motor baru datang, belum sempat dipakai, udah ke bengkel untuk, wah gue mau ganti ini, gue mau ganti ini, gue mau ganti ini, atau ganti-ganti ntar deh, gue mau kontenin dulu deh. Lebih duluan mana tuh? Nah, pertanyaan ini menarik nih. Pas nyampainya di Rider Sport. Oke. Jadi langsung ke tempat kita di Rider Sport. Itu nyampe kurang lebih pas anniversary yang ke-11 tahun Rider Sport. Oh. Jadi pas anniversary motornya keluar nih dari wahana, bro motor nyampe, wah kebetulan pas anniversary motornya dikirim. Oke. Berarti pada saat unboxing lagi rame dong di sini? Ya lumayan. Karena lagi anniversary kan Lagi- pasti ya ada. Iya anniversary secara tim ya. Oh iya, Kalau maksudnya tapi timnya ngumpul, Iya, disaksiin ngumpul, rame iya, gitu. iya. Seru juga ya? Seru. Jadi ya, emang nggak direncanakan karena kan motor ini kan waktu itu Inden juga dibilang kurang lebih setahun dia bilang. Oke, Ya setahunnya kapan kan nggak tahu. nggak tentu. Pas kebetulan anniversary kita di bulan Juli 2023, pas motornya ada. Besokannya gue langsung ke Wantri untuk pilih-pilih barang. Apa aja ubahan yang pertama kali dilakukan sama Bro Rainer nih di motor ini? Apakah gini, ubahannya tuh sekali jebret gitu, gua semua terus udah balik sini nggak ada perubahan lagi, atau sekarang ini dulu deh, nanti modifikasi lagi, ada estafetnya? Pokoknya gue pas nyampe ke Wantri, gue tanya yang ready itu yang mana? Oh, yang ready dulu. Yang ready dulu. Yang ready kita ganti knalpot, terus pakai aero pista, terus perlengkapan lah buat kayak guard dari RNG. Itu maksudnya amit-amit kan kalau jatuh ya itu udah tercover. Terus kayak ini radiator guard gue ganti juga biar kerikil, pakai light tech, sen pakai light tech, RNG protector sih ya kayak gitu-gitu aja. Berarti sih simple. itu yang ready semua pada saat itu? Ya, baru ganti ke rotobok. Oke. Nah, ini rotoboknya juga special edition custom Emang lah. kayaknya ini yang paling mencoloknya ya?
Ya, dari semua yang ada pasang sini paling mencolok ini ya. Kebetulan Kalau menurut Bro Renar sendiri. knalpot sama pelek ya. Knalpot dan pelek ya. Knalpot sama pelek, karena knalpotnya eye-catching ya. Bro Renar, dari Honda CBR yang baru ini berarti terbilang baru lah ya? Baru banget lah ya? Baru. Apa sih yang bikin Bro Renar tuh jatuh cinta dengan motor ini? Walaupun belum ada gambarnya, tapi kan pasti udah tahu dong. Oh ini kelebihannya di ini, apanya tuh? Pengen punya Honda aja. Pengen punya Honda? Ya Kan kan sebelumnya udah. Nah itu dia, nostalgia. Karena selain Honda ini, gue ada juga Kawasaki Edge 2. Jadi pengen balik punya Honda tuh nostalgia tuh gue harus punya lagi. Iya. Jadi itu gua salah akhirnya, satu faktornya. Betul. Jadi ini gue beli, ya mudah-mudahan nggak akan dijual juga. Jadi ini akan jadi history. Jadi dari H2 ke CBR 1000 yang next year kita beli apa lagi, apa ya kita akan jadi koleksiin di Rider Sport. Iya benar. Itu sih. Jadi unik lah. Ada kebanggaan nggak kalau ngumpul sama teman-teman? Gua doang nih yang punya nih limited gitu. Ada yang paham, ada yang nggak paham sebenarnya. Oke. Jadi yang paham dalam arti anjing ini motor limited, ini motor rare, ini motornya cukup mahal lah istilahnya. Ada yang oh ini CBR, oh ya udah jasa. Oh CBR aja, nggak ngerti nggak detail ngerti ya. secara value-nya tuh. Iya. Sebenarnya ini diadu sama motor-motor Eropa juga masih mahalan ini masalahnya. Tapi nggak semua orang paham ini tuh seberharga itu loh. Jadi karena ya gue juga kan kagak perlu gimana-gimana ya, karena pengen ke Honda aja. Motor pertamanya Honda, jadi gue balik ke Honda lagi. Oh berarti motor pertamanya CBR yang 1000 itu? 1000 itu di Juni 2018 pertama kali punya motor Moge ya itu. Oh pertama kali Moge ya? Bukan, maksudnya kalau motor biasa pasti sebelumnya ada dong. Gue beraniin diri di 2018 beli motor itu ya bener-bener motor pertama Moge. Gak pernah lagi. Naiknya langsung 1000. Langsung? Dong-dongnya itu. Setelah menggunakan apa nilai plus dari motor ini yang berbeda dari mungkin CBR yang sebelumnya? Oke, dengan CBR gue yang ini tenaganya lebih besar dibandingin CBR yang lalu. Jadi udah 215 horsepower, ini udah dipadukan dengan teknologi yang sangat bagus sih menurut gue. Jadi udah TFT untuk dashboardnya, terus dia juga udah ada suspension adjustable-nya dari monitor. Jadi kalian nggak perlu bongkar-bongkar, nggak perlu setting-setting. Jadi tinggal pakai monitor, tinggal dipencet-pencet-pencet, itu langsung bisa disetting. Dengan menggunakan mode yang bisa kita tentukan. Seperti race mode, normal mode, rain mode, itu kita bisa adjust semua. Dari suspensi juga, tingkat kekerasannya, kompresinya, itu bisa disetting semua. Lebih gede dari yang sebelumnya ya? Betul, jauh lebih besar. Dan ini kan juga mesinnya juga udah diperbaharui dia untuk compete sama motor-motor Eropa. Jadi ya secara tenaga sih oke lah. Untuk mesin, panas nggak? Sama yang dulu panasan mana? Kalau gue bandingin sama Honda ya, kurang lebih sama. Dia range-nya temperaturnya 95 sampai 103 derajat. Tapi kalau dibandingin sama H2, lebih enak H2. H2 tuh cuma 80-an lebih adem ya? sampai 90. Iya, lebih adem. Jadi kalau secara panas ini lebih panas dibanding H2 gua, tapi kalau dibandingin CBR yang dulu kurang lebih. Tapi tentu bisa dimaksimalkan suhunya supaya lebih adem dong dengan penggunaan radiator yang cocok, air radiator yang cocok kayak. Ya, ini juga radiator kita pakai air radiator di recommend dari One Tree pakai engine ice. Engine ice. Terus gue juga ganti Samco. Untuk perubahan knalpot nih, kan tadi yang pertama diubah pasti knalpot karena biar suaranya gitu. Apakah dari tenaga juga ada peningkatan yang sangat bisa dirasakan gitu? Pasti ya, karena kalau namanya flow pada umumnya lah dari mobil kayak motor, kalau misalnya ada banyak resonator pada knalpot itu pasti ada penahanan. Iya. Nah kalau diganti plong itu pasti tarikan atasnya jauh lebih gila. Kalau standar pasti lu lebih bener-bener secara grafiknya dia lebih stabil. Tapi kalau lu ganti knalpot secara grafiknya dia pasti loncat. Oke. Nah untuk proses modifikasi sampai di titik ini memakan waktu berapa lama sebenarnya? Oke, untuk bangun motor ini sih sebenarnya kalau secara pemasangan nggak lama di bengkel ya. Yang lama tuh di indennya. Indennya itu sekitar mungkin 3-6 bulan
tentatif segitu sih untuk parts-parts motor. Nah, kalau yang udah gua pasang dan udah habis sekitar 150 jutaan lah. Ubahan atau gaya modifikasi yang sudah dilakukan bisa dibilang fashion follow function. Jadi selain secara estetika dan dinamis diperhatikan, tapi fungsinya juga nggak kalah. Nah, Bro Rainer, kalau menurut sepengamatan sebagai seorang pelaku lah ya, pelaku di industrinya dan pelaku di motornya gitu, perkembangan superbike atau sport bike di Indonesia tuh kayak apa sih? Menurut gua ya, ini lagi peak mungkin. Lagi Beberapa naik-naiknya tahun. berarti ya? Yes. Karena gua juga pelaku di apparel ya. Betul. Karena teman-teman juga kan juga banyak yang naik moge. Apalagi kalau kita ngumpul di Sensi, Nah, itu bisa dilihat tuh. itu udah ratusan, udah Iya, definitely benar. ratusan. Berarti secara industri ataupun secara bisnis yang Bro Rainer jalankan nih berarti ya bagus juga dong. Sehat. Lagi bagus. Jadi secara industri di dunia permotoran menurut kacamata gua ya, itu sih bagus. Jadi nggak ada mungkin stabil lah. Kalau dibilang turun enggak, tapi stabil cenderung naik. Oke. Tips modifikasi dari Bro Rainer nih apa? Ada nggak? Modifikasi tuh ya standarnya aja, selera. Ini mungkin ada yang bisa ngikutin, ada yang tapi gue nggak cocok ya nggak apa-apa juga. Ini kan menurut personal nih. Wah, kalau tips modifikasi superbike menurut gua tentuin tipe yang lu mau dulu, mau dibawa kemana nih motornya. Jadi itu bisa menentukan dari warna pelek yang lu mau pakai, dari exhaust yang lu mau gunakan, livery mungkin kalau ada yang suka main decal atau warna atau ganti warna atau menggunakan parts karbon. Jadi lo orang harus tentuin dulu nih konsepnya mau kemana. Jadi lo orang bisa penempatannya lebih rapi. Misalnya kalian pakai karbon tapi semua yang ada mungkin kurang proper. Tapi kalau lo pakein di tempat-tempat yang manis, pasti jauh-jauhnya lebih proper sih menurut. Oke, terakhir nih Bro Rainer nih. Arti modifikasi menurut Bro Rainer apa sih? Mungkin tadi kita ngobrol-ngobrol, ada yang udah bisa ditangkap. Oh, Bro Rainer sendiri tadi ngomongin soal modifikasi begini, tapi simpelnya deh, kayak mungkin sebuah quotes. Arti modifikasi menurut gue sih menentukan jati diri pengguna motor adalah di modifikasinya. Jadi kalau motornya orang itu yang dibedakan apa sih? Ya dari modifikasinya. Sempat kebahas kan tadi tuh soal main sampai ke Banyuwangi. Berarti motor ini sudah sampai Banyuwangi? Oh enggak, kemarin gue pakai Indian motor. Jadi Indian itu sama kompetitornya Harley Davidson lah. Iya. Jadi dia motor touring, gue dipakai kayak mungkin kayak Fat Boy, semacam itu. Jadi gue pernah touring terjauh gue sebenarnya dari Lombok gue ke Jakarta. Riding full. Jadi dari Lombok gue ke WSBK tahun ini nih. Iya. WSBK Oh, tahun ini berarti? bener-bener tahun ini banget, Berarti 2023 Mei. dong. Mei kalau nggak salah iya. ya. Kalau nggak salah April atau Mei deh gue lupa WSBK. Jadi dari Lombok gue ikut acara gue karena salah satu tim dari Rescue Journey juga. Gue di situ sebagai tim rescue-nya dari WSBK. Iya. Official berarti? Dorna, ya. Resmi ya? Resmi. Jadi kita gimana sih cara pertolongan pertama pada kecelakaan? Nah itu kita pelajarin dari Rescue Journey-nya juga untuk kita bawa. Nah gue berangkat dari Lombok. Berarti itu arah pulang lah ya, sekalian pulang lah ya? Pulang dari Lombok ke Jakarta. Oke. Jadi gue memperkenalkan lah gimana sih cara pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi ini kita pengen ngajarin ke temen-temen terutama yang gue jalan dari Lombok itu ke komunitas. Jadi gue samperin ke komunitas dari Lombok, kita ke Solo, Malang, terus kita ke Bandung, yaitu kita ketemu komunitas untuk ngajarin ke mereka gimana sih kalau lu kecelakaan tuh nolongin gimana. Kayak coaching klinik lah ya. Betul, jadi SOP lah, standar operasional
yang terjadi pertama kali. Kalau satu Indonesia, Gojek sama Grab bisa menolong sesama kecelakaan, udah pasti kita maksudnya lebih aman lah dibandingin karena pas kecelakaan langsung ditarik. Iya, digotong. Gotong lu pindahin ke pinggir. Pala jatuh semua begini. Itu benar-benar harus dijagain leher kita. Apalagi orang kalau kecelakaan apa, teh anget. Iya. Semua obat di Indonesia adalah teh anget. Sama air putih. Kalau lu pingsan itu nggak boleh kan? Nggak boleh langsung. Karena kalau kita dalam kondisi tidak sadar nih, menurut yang gue pelajari nih, itu istilahnya kita nggak bisa bedain yang mana napas, mana udara, mana cairan. Kalau lu masuk ke dunia ke pernapasan airnya, nyumbat paru-paru malah jadi, itulah ya. Oke, Bro Renner, terima kasih atas obrolan dan cerita-ceritanya mengenai perjalanan, mengenai motor, dan yang paling menarik itu mengenai Rescue Journey ya. Kalau mau tahu soal Rescue Journey itu bisa kemana sih? Ada kita ada Instagram, teman-teman. ada Instagramnya kok, rescuejourney.id. Nah, itu soalnya penting kan. Jadi untuk Black Pulse yang ingin belajar juga, mungkin butuh, bisa di follow, boleh nanya-nanya juga tuh, boleh infonya dong. Pasti bermanfaat. Terima kasih Bro Renner ya sudah ngobrol-ngobrol bersama kami. Juga, Bro. Black Pulse, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke Black Pulse, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Black Experience.